Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukurlah kepada Allah taala atas segala nikmat. Yakinlah Allah akan menambahkan nikmat tersebut. Bersabarlah atas segala ujian dan cobaan. Harapan kita Allah taala mengangkat derajat kita dan menghapus dosa serta kesalahan kita. Amin ya rabbal alamin. Setiap kita menginginkan keridhaan Allah. Setiap kita menginginkan menjadi hamba Allah yang soleh dan solehah, yang kelak harapan besar orang Islam, orang yang beriman tidak lain adalah surganya Allah. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Imran 185, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhila al-jannata faqad faza wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Setiap yang bernyawa pasti akan mengalami yang namanya kematian, dan sesungguhnya masing-masing kalian akan disempurnakan pahala yang kelak pada hari kiamat. Pada hari kiamat. Dan barang siapa yang diselamatkan oleh Allah dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, itulah orang yang sukses, itulah orang yang beruntung. Dan tidaklah kehidupan dunia kecuali kehidupan yang memperdaya, kehidupan yang menghidupkan. Di dalam surat Al-Imran 185 ini, terdapat pelajaran besar bagi kita, 4 perkara. Pertama, setiap yang bernyawa pasti mengalami kematian. Tidak pilih orang kaya, miskin, rakyat atau raja. Yang kedua, semua amal perbuatan pasti dibalas, disempurnakan balasannya kelak di akhirat. Yang ketiga, ukuran seorang itu sukses dan berhasil, beruntung jika selamat dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, bukan yang lain. Yang kelima, kehidupan dunia, yang keempat, kehidupan yang memperdaya. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, yang menjadi perhatian kita pada kesempatan di pagi hari ini dengan tema pembahasan sesat di atas hidayah adalah selamat dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Harapan besar sebagai seorang yang beriman adalah selamat dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Itu harapan yang kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun Bapak Ibu sekalian, tidak menutup kemungkinan atau bahkan masuk ke dalam hati kita bahwa ada seseorang yang merasa dia berada di atas hidayah, sementara pada hakikatnya dia berada di atas kesesatan. Apa mungkin sesat di atas hidayah? Di dalam surat Al-Kahfi, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, "Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a." Surah Al-Kahfi ayat 104.
103 dan 104. Surat 18. Di dalam surat ini ya Allah Subhanahu wa taala menyuruh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan kepada manusia. Antum, kepada para sahabat, qul hal nunabbiukum, katakanlah Muhammad, hal nunabbiukum bil ahsanina a'mala. Apakah kalian mau kami beritahukan kepada kalian ya dengan siapa? Kami kabarkan, kami beritakan bil ahsanina a'mala, yaitu orang-orang yang ahsan, paling merugi amal perbuatannya. Buruk merugi ya. Amal perbuatannya. Siapa mereka? Siapapun, tidak pilih. Yang pasti dan yang jelas memenuhi kriteria yang ada di sini. Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya, yaitu orang-orang yang tersesat. Sa'yuhum, sa'yu di sini adalah amal perbuatannya di dunia ini. Wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, sementara mereka merasa melakukan terbaik. Berarti dia sesat di atas hidayah. Dia merasa melakukan terbaik. Betul, ini juga masuk kepada yang berikutnya. Siapa? Ulaika alladziina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'ihi. Orang-orang yang kufur, mengingkari ayat-ayat Allah. Tapi orang Islam pun juga, orang beriman pun juga bisa sama. Nanti insya Allah akan kita jelaskan. Ya. Contoh sederhana saja, orang sudah merasa sudah menjalankan ibadah kepada Allah, namun ibadahnya masih penuh dengan ria, penuh dengan pamer, penuh dengan kibur kesombongan, penuh dengan ujub, kagum kepada ibadahnya. Dia sholat, tapi dia sholat, sementara dia sombong dengan ibadahnya. Dia beribadah sholat, sementara dia penuh dengan yang bisa merusak ibadah itu sendiri. Dan dia merasa sudah haji, sudah merasa sudah umroh. Ya. Pertanyaannya, apakah ada ibadah yang dilakukan oleh seseorang kemudian di hadapan Allah tidak ada apa-apanya, tidak dibalas, bahkan dibalas dengan neraka? Ada tidak Bapak Ibu? Nah, nanti kita lihat ya penjelasan berikut ini. Di dalam keterangan ini atau pembahasan kita ini ada beberapa poin yang akan kita bahas. Ada 8 poin dari nomor 5. Yang pertama adalah asal manusia di dunia berada dalam kesesatan. Tadi nomor 5 isinya 2 hal penting. Yang pertama, mukadimah tadi adalah ukuran sukses manusia orang beriman adalah selamat dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Ya, tadi dalam surah Al-Imran 185 ada 4 poin tadi. Ya. Jadi di mukadimah pertama adalah ukuran beruntung atau suksesnya orang beriman adalah selamat dari neraka, masuk dalam surga. Yang kedua adalah di dalam mukadimah tadi, ya, yaitu orang tersesat tapi merasa yang terbaik. Ya. Tersesat merasa terbaik. Dalam surah apa? Al-Kahfi 103 104. Qul hal nunabbiukum bil ahsanina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Katakanlah Muhammad, maukah kami beritahukan kepada kalian tentang orang-orang yang paling rugi amal perbuatan mereka, orang yang paling
amalan. Orang yang paling rugi amalnya, paling rugi. Siapa mereka? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya. Mereka adalah orang-orang yang tersesat. Sa'yuhum, upaya mereka, usaha mereka, amal mereka, perbuatan mereka di mana? Di dunia ini. Di dunia. Wa hum yahsabun. Nah, wow di sini dalam bahasa Arab itu namanya wow hal. Ya. Sementara mereka, keadaan mereka ketika dia merasa sudah berada dalam kesesatan, perasaan mereka apa? Keadaan mereka, kondisi mereka menyangka dan mengira wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Mereka mengira dan menyangka sudah berada dalam kebaikan, melakukan hal yang terbaik, padahal paling rugi. Nah ini bagian, ya. Kita tentu tidak menginginkan seperti itu. Ya. Nanti ada contoh-contoh dalam hal ini. Dalam hal apa? Sesatnya. Berada di mana dia di atas hidayahnya? Di mana di atas sesatnya? Nah, maka pertama kali, poin pertama tadi mukadimah sudah ada 2 poin. Poin pertama pembahasan kita adalah asal manusia di dunia berada dalam kesesatan. Ya. Sebagaimana dalam hadis qudsi, di mana Nabi bersabda, Allah Ta'ala berfirman, bahwa ya ibadi kullukum dhalun illa man hadaituhu fastahduni ahdikum. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian itu berada di atas, setiap kalian berada di atas kesesatan, ya. Kecuali orang yang aku beri petunjuk kepadanya, maka mintalah kalian hidayah. Aku akan berikan kepada kalian hidayah. Hadis riwayat Muslim, ya, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala. Kalian berada di atas kesesatan. Ini hukum asalnya para jemaah. Kullukum dhalun. Setiap kalian berada di atas kesesatan. Setiap kalian berada di atas kesesatan. Kecuali orang yang aku beri kepadanya, yaitu hidayah. Yaitu hadis Nabi, ya, Abu Dzar Al-Ghifari, ya, riwayat Muslim. Nabi bersabda, Allah berfirman, ya ibadi kullukum dhalun illa man hadaituhu fastahduni ahdikum. Wahai hamba-hambaku, setiap kalian dalam keadaan dhalun, tersesat, kecuali orang yang aku berikan hidayah kepadanya, maka mintalah kalian hidayah kepadaku. Nabi SAW juga disebutkan, ya, di dalam Al-Quran, wa wajadaka dhallan fahada, ya. Allah mendapatkan dirimu dalam keadaan sesat, lalu Allah berikan kepadamu hidayah. Kemudian Allah berikan kepadamu hidayah. Dalam hal ini sama dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang terdapat dalam firman Allah dalam surat Asy-Syura ayat 52, ya, Asy-Syura ayat 52. Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitab wal iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha' min ibadina wa innaka latahdi ila siratal mustaqim. Bahwa Nabi
SAW ya, dalam surat Ad-Duha, wa wajadaka dhallan fahada. Allah mendapatkan kalian dalam keadaan sesat, lalu Allah beri hidayah. Seperti dalam firman Allah surat Asy-Syura ayat 52. Yang demikian itu kami wahyukan kepadamu, kami turun kepada ruhan min amrina, dari urusan kami, yang dulu kamu tidak mengerti apa itu Alkitab Al-Quran, apa itu Al-Iman. Akan tapi kami jadikan dia sebagai cahaya, nahdi bihi man nasya, yang kami berikan hidayah dengan Al-Quran dan iman. Bagi siapa? Bagi hamba-hamba kami yang kami kehendaki. Nah, artinya para jemaah, Nabi SAW juga diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti di sini menunjukkan bahwa kita semua hukum asalnya ketika di dunia ini adalah kita berada di atas kesesatan, berada di atas kegelapan, ya. Sehingga kita perlu apa? Perlu yang namanya ilmu. Apa dalilnya kalau di dunia ini? Kalau di ada alam perut, ada alam dunia, alam batin, alam dunia, alam barzakh, alam akhirah. Ini disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Utsaimin dalam kitab Syarah Al-Aqidah At-Tahawiyah. Kalau dalam alam perut, ya, kita semuanya beriman, ya. Kita semuanya beriman. Tapi ketika di dunia, ya, kita digoda oleh syaitan. Apa buktinya? Kalau di alam perut atau terutama ketika berada di tulang surga anak Adam, bahwa kita itu di atas hidayah, ya, terdapat dalam surat Al-A'raf. Terdapat dalam surat Al-A'raf ayat 172. Surat ke-7. Wa in akhadha rabbuka min bani Adam min duhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala syahidna. Ya, ini menunjukkan bahwa kita itu ketika berada di ruang surga dan Adam, kita berada di atas hidayah. Ketika Tuhanku Allah mengambil perjanjian dari anak Adam, dari keturunan mereka, ketika mereka berada di surga dan Adam, Allah Ta'ala mempersaksikan kepada mereka dengan mengatakan, bukankah aku ini Tuhanmu? Alastu birabbikum, bukan itu Rabb kalian? Apa jawaban kita ketika berada di tulang surga? Qalu bala syahidna. Betul, kami bersaksi. Nah ini, ya, surat Al-A'raf ayat 172. Nah, surat 172 ini menunjukkan bahwa sebenarnya semua manusia itu, ya, adalah mengakui akan Tuhan, mengakui akan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun ketika lahir di dunia, itu baru. Sebagaimana hadis Iyad bin Himar yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahwa Allah berfirman, wa inni khalaqtu ibadi hunafa'a lahum. Sesungguhnya aku menciptakan semua hambaku itu dalam keadaan hunafa. Apa hunafa? Bertauhid semuanya. Tadi sesuai dengan surat Al-A'raf 172. Wa innahum atadhum syayatin. Sesungguhnya telah datang kepada mereka setan. Fajtalathum an dinihim, kemudian menyimpangkan hamba-hamba itu dari agama mereka. Haramat alaihim ma ahalatu lahum. Setan telah mengharamkan apa yang aku haramkan pada mereka. Wa amaratuhum an yusyriku bi ma lam unzil bihi sultana. Dan setan menyuruh untuk apa? Untuk melakukan kesyirikan yang aku tidak turunkan bukti-bukti. Hadis sahih riwayat Muslim dari sahabat Iyad bin Himar radhiyallahu ta'ala. Sebagaimana Nabi bersabda, kullu mauludin yuladu ala fitrah fa abawahu yuhawidani aw yumajjisani aw yunasirani aw yumajjisani. Rahul Bukhari. Setiap bayi yang lahir dalam keadaan fitrah. Apa fitrah? Bertauhid, berada di atas hidayah. Ya. Tapi kedua orang tuanya lah yang membuat mereka jadi Yahudi, Nasrani atau Majusi. Ya. Bahkan juga di dalam
bapak-bapak kami. Dan kami sebagai keturunan mereka, anak cucunya. Setelah itu, apa tudrikuna bima fa'alal mubtilun? Apakah ya Allah engkau akan binasakan kami gara-gara bapak kami, nenek kami yang tadi telah melakukan kesyirikan? Nah, ini protesnya. Nanti di akhirat itu protesnya, ya. Nah, tidak ada protes ya. Di sinilah letak ujiannya. Sehingga terbagi orang beriman sama orang tidak beriman, sesat dan di atas hidayah. Dan sekarang yang jadi fokus perhatian kita adalah orang beriman merasa berada di atas hidayah, padahal pada hakikatnya dia berada di atas kesesatan. Nah, ini yang sudah kita pembahasan kita, ya. Tadi nomor 1, mukadimah sudah. Poin pertama, asal manusia di dunia, ya, di dunia, alam dunia, bukan alam yang ada di tulang sulbi, ya. Kalau alam berada ketika di dalam perut, tulang sulbi berada di atas hidayah, para jemaah. Tadi surat Al-A'raf ayat 172, Allah Ta'ala sudah mengatakan kepada kita semua, alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Bukankah aku ini Tuhan kalian? Kita semua, mereka semua orang yang bukan Islam, siapapun mereka, mengatakan apa? Qalu bala syahidna. Betul, ya, benar, mengakui para jemaah, ya. Supaya nanti dalam surat Al-A'raf 172, 173, ya, supaya tidak ada alasan nanti di akhirat. Dan juga tidak boleh mengatakan ini gara-gara nenek moyang kami, gara ayah, ya, dan keturunan di atas, ayah dan kakek ini. Dan Nabi menjelaskan bahwa setiap bayi yang lahir kullu mauludin yuladu ala fitrah. Fa'abawahu yuhawidanihi aw yumasironihi aw yuhadisanihi. Rawahul Bukhari. Setiap bayi yang lahir dalam badan fitrah. Fitrah itu apa? Suci dari kesyirikan, bertauhid. Namun kedua orang tuanya lah yang menjadikan dia Yahudi, Nasara atau Majusi. Sesuai dengan Al-A'raf 172 dan 173. Mereka ngaku bapak-bapak dulu, tapi tidak ada alasan. Sampai-sampai mengatakan tabarra'al ladzina tubi'u minal ladzina taba'u wa ra'ul 'adzab wa taqatta'at bihimul asbab wa qala alladzina taba'u law anna lana karratan fa natabarra' minhum kama tabarra'u minna. Ketika berlepas diri orang-orang yang diikuti dari orang-orang yang mengikuti, ya. Karena apa? Sudah putusnya hubungan, mereka melihat adab. Maka orang-orang yang ikut-ikutan mengatakan, seandainya saya dulu di dunia memiliki kesempatan untuk berlepas diri dari kalian, maka kami berlepas diri sebagaimana kalian sekarang berlepas diri dari kami. Nafsu sendiri-sendiri. Ini berbeda. Tapi yang percuma, ya, tidak ada manfaatnya penyesalan itu. Maka sekarang kita, ya, untuk apa? Ya, untuk mencari hidayah, karena hukum asalnya pada asal manusia di dunia ini berada di dalam kesesatan, ya, berada di dalam kesesatan. Tadi karena apa? Karena manusia berada dalam kesesatan. Bahwa dia dan fahada. Itu Nabi, ya, ya. Dalam surat apa itu? Surat Ad-Duha. Ayat yang ke-7, ya. Kemudian tadi Bapak Ibu saya sampaikan di dalam surat yang lain, ya, sama halnya dengan firman Allah, ya, yang terdapat di dalam surat Asy-Syura ayat 52. Jadi Allah Ta'ala menyampaikan kepada Nabi, dulu kamu tidak tahu Al-Quran, apa iman itu tidak tahu. Kemudian kami jadikan ja'alnahu walakin ja'alnahu nuron nahdi bihi man nasya' min ibadina. Ya. Kami jadikan nuron, cahaya yang kami jadikan sebagai hidayah untuk hamba-hamba kami yang kami pilih. Ini poin yang pertama, bahwa kita manusia, ya, pada hakikatnya berada di dalam kesesatan. Ya. Oleh karena itu
Juga Nabi bersabda, Allah berfirman, ya ibadi kullukum dhalun illa man hadaituhu fastahduni ahdikum. Ya. Rawahu Muslim dari Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala anhu. Wahai hamba-hambaku, semua kalian dalam keadaan tersesat. Setiap kalian dalam keadaan dhal, sesat. Kecuali illa man hadaitu, kecuali orang yang aku berikan hidayah kepadanya. Maka apa? Hendaklah kalian minta hidayah kepadaku. Pasti aku akan berikan hidayah. Untuk masa manusia, dirinya berada dalam kesesatan. Surat Ad-Duha ayat 7, kemudian surat Asy-Syura ayat 52 tadi, dan hadis Abi Dzar Al-Ghifari riwayat Imam Muslim. Saya ulang, wahai hamba-hambaku, kata Allah dalam hadis qudsi, wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian semuanya dalam keadaan tersesat kecuali orang yang aku berikan kepadanya hidayah. Maka mintalah hidayah kepadaku, pasti aku berikan hidayah kepada kalian. Silakan tempatnya ada ini Pak. Ini yang pertama, ya. Kalau kita para jemaah merasa berada, bukan merasa sudah tahu ilmunya, kalau kita itu berada dalam kesesatan, maka kita harus minta hidayah. Nanti hidayah itu seperti apa? Ya, apa hidayah itu para jemaah? Seperti apa hidayah? Bisa ada maaf, berikutnya ada apa hidayah itu? Poin yang kedua, Bapak Ibu sekalian rahmati Allah, hidayah hak mutlak Allah Ta'ala. Ya, hidayah itu hak mutlak Allah Ta'ala. Hak mutlak Allah Ta'ala. Sebagaimana tadi hadis yang sudah saya sampaikan, yaitu hadis Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya ibadi, Allah berfirman, ya ibadi kullukum dhalun illa man hadaitu fastahduni ahdikum. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian itu berada dalam kesesatan kecuali orang yang aku berikan kepadanya hidayah. Fastahduni, maka Allah memerintahkan, maka mintalah, diperintah, fi'il amr, ya. Berarti minta hidayah itu suatu perintah. Fastahduni, maka mintalah kalian kepadaku hidayah. Apa jawabul amr? Jawabnya, ya, ahdiku, maka aku akan berikan hidayah kepada kalian. Ya. Aku berikan hidayah kepada kalian. Berarti di sini hidayah itu hak mutlak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti ada macam-macam hidayah. Ya, apa hidayah apa saja? Ya. Ada 4 nanti saya sebutkan dan masing-masing contoh-contoh. Kemudian poin yang ketiga, Bapak sekalian rahmati Allah, hidayah harus diminta dan dicari serta diraih. Hidayah harus diminta dan dicari serta diraih. Dan itu insya Allah kita sadari, dan kita minta setiap hari 17 kali katanya. Bahkan lebih kalau ada surah-surah. Dalam surah Al-Fatihah, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya. Kita minta. Ketika baca Al-Fatihah, Al-Fatihah ini nama lainnya adalah surah As-Salah. Sampai Allah ada bersabda berfirman, ya. Qasamtus shalah baini wa baina 'abdi isfain. Aku bagi salat antara aku dan hambaku jadi 2 bagian. Apa salat sini? Al-Fatihah. Ketika kita baca Alhamdulillahirabbil alamin, Allah jawab, hamadani 'abdi, hamba
intinya dua. Maka hamba-Ku telah majjadani abdi, telah mengagungkan aku. Ketika membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ini antara hamba-Ku dan aku. Dan bagian apa yang apa yang dia minta. Nah, bagian awal itu bagian Allah Ta'ala, ya. Kemudian dipisah dengan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dilanjut ihdinas shiratal mustaqim. Tunjukkan kami ya Allah ke jalan yang lurus ini untuk hamba. Kita minta hidayah kepada Allah Ta'ala. Maka hidayah itu diminta. Oleh karena itu kepada para jemaah sekalian, ya, sholat ini penting. Pertama kali akan dihisab oleh Allah Ta'ala dan juga khusyuk awal syai'in, ya. Yurfa'u min hadhihi al khusyuk hatta walau fiha khasyan. Pertama kali diangkat kepada umat ini khusyuk, ya, sehingga aku tidak melihat khusyuk dalam sholat mereka. Nah, karena itu Al-Fatihah tolong benar-benar dipahami, maknanya sangat mudah dan diulang-ulang, terutama setelah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kita ihdinas shiratal mustaqim, ya. Jadi hidayah harus diminta, ya Allah tunjukkan kami, ya, kepada hidayah yang lurus dan dicari. Nah, sekarang Bapak Ibu datang kemari dalam rangka mencari hidayah. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Rawahu Muslim. Barang siapa meniti satu jalan dalam rangka untuk menuntut ilmu, Allah mudahkan jalan menuju surga. Ya. Dicari, ya. Allah berfirman, orang-orang yang bersungguh-sungguh, ya, alladzina, firman Allah, surat Al-Ankabut ayat 69, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Surat 29 ayat 69. Orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, lanahdiyannahum, kami kasih hidayah, kami kasih petunjuk kepada mereka subulana, jalan-jalan kami. Ya. Ini perhatian. Jadi kita perlu bersungguh-sungguh. Surat Al-Ankabut ayat 69, ya, dalam mencari hidayah. Ya, hidayah harus diminta dan dicari serta diraih. Tadi surah Al-Fatihah ayat berapa? Ihdinas shiratal mustaqim. Yang kedua surah Al-Ankabut ayat 69. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang yang bersungguh-sungguh jalan kami tunjukkan jalan itu, ya. Wa innallaha la'al muhsinin. Sesungguhnya Allah, yaitu pertolongan Allah bersama dengan orang-orang yang berbuat baik. Artinya ketika memang kita niat untuk mencari hidayah, akan diberikan oleh Allah, diberikan kemudahan oleh Allah. Sebagaimana Nabi juga bersabda, man yuridillah bihi khairan yufaqihu fid din. Rawahu Bukhari. Barang siapa yang dikehendaki kebaikan dari Allah, akan dipahamkan urusan agama. Ya, sehingga diberi sehat untuk menuntut ilmu, diberikan kesempatan waktu, diberikan peluang. Sebab kalau kita sakit, ya mungkin kita di rumah. Kalau tidak ada waktu, mungkin kita sibuk. Kita kasih peluang. Sebab yang namanya waktu luang itu harus diluangkan waktu. Nyari waktu luang agak susah pada zaman-zaman seperti ini. Sibuk dengan urusan berbagai macam urusan dunia. Demikian. Maka kita apa? Harus minta hidayah, harus dicari, ya, harus diraih. Dan orang yang dikehendaki kebaikan oleh Allah, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa dikehendaki kebaikan oleh Allah, akan dipahamkan tentang urusan agamanya. Kita para jemaah rahmati Allah, urusan agama ini nggak lepas dari akidah, ibadah, akhlak, muamalah. Ketika Allah menghendaki kebaikan kepada kita, insya Allah Allah akan menunjukkan kepada kita, ya. Tapi kita harus mengambil sebab. Di antaranya apa? Nabi bersabda tadi, man salaka tariqan yaltamisu fihi
ilman sahharallahu lahu bihi thariqan ila jannah. Barang siapa yang meniti sebuah jalan, meniti, melewati sebuah jalan yang tujuannya untuk ilmu, maka melalui sebuah jalan itu adalah mengambil sebab. Ya. Bahkan ada seorang salafus saleh yaitu Baqi bin Makhlad. Baqi bin Makhlad itu beliau orang Andalus, kalau sekarang Spanyol. Itu beliau menuntut ilmu ke Baghdad, Irak. Dari Andalus ke Baghdad jalan kaki. Ya. Coba dilihat berapa jaraknya. Saya pernah coba lihat jaraknya 4.000 kilo. Sesampai di Baghdad di Irak, ketemu di masjid dengan Yahya bin Ma'in. Maunya ngaji, maunya belajar ilmu kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Ketika bertanya kepada Yahya bin Ma'in, juga ulama hadis, dan ketika bertanya tentang Imam Ahmad, dipuji Imam Ahmad seorang ulama besar. Namun ketika mendatangi rumahnya Imam Ahmad kebetulan pada saat itu terkena apa? Terkena tahanan rumah, oleh khalifah di saat itu dengan fitnah Quran makhluk, fitnah Quran makhluk. Beliau tidak boleh keluar. Akhirnya apa? Akhirnya ketika sesampainya di rumah Muhammad, kamu nggak boleh ketemu sama saya. Mau apa kamu? Saya mau belajar ilmu hadis. Kamu bisa, nanti kamu nyamar sebagai pengemis, sehingga setiap hari aku kasih kamu satu hadis 2 hadis. Kamu hafalkan, kamu catat atau hafalkan. Sampai seperti itu kan bisa bertemu Muhammad kena tahanan rumah. Karena beliau tidak mau mengatakan Quran makhluk, Quran kalam Allah, firman Allah. Yang pada akhirnya Baqi bin Makhlad menjadi seorang imam juga ahli hadis. Begitu upaya, begitu mengambil sebab, begitu para ulama salafus saleh. Ada sahabat dari Mekah ke Madinah hanya ingin tahu satu hadis. Ada pula dari Mekah, dari Madinah ke Syam hanya ingin tahu satu hadis langsung dari rawi yang masuk dari Nabi Muhammad SAW. Setelah itu pulang lagi. Nah ini, maka hidayah harus diminta, dicari serta diraih. Maka kita berusaha untuk apa? Untuk meraih hidayah ini. Kemudian para jemaah, yang poin keempat, macam-macam hidayah. Hidayah dari ditinjau dari sisi yang menyampaikan dan yang memberikan, ada 2 macam hidayah. Pertama, dari sisi ditinjau dari sisi apa? Yang menyampaikan dan yang memberikan, atau yang memberikan. 2. Pertama, hidayatul irsyad, atau pertama hidayatul taufik, yang kedua hidayatul irsyad. Ditinjau dari yang memberikan hidayah. Adapun hidayatul taufik itu hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Kan biasanya kalau habis pengajian subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa billahi taufiq wal hidayah. Biasanya minuman keluar misalnya makanan keluar. Maksudnya apa? Wabillahi taufiq wal hidayah, maksudnya hidayah dari Allah Ta'ala. Meskipun saya sudah sampaikan ayatnya ini, hadisnya ini, ada yang bisa terima dan bisa menjalankan, hanya siapa? Karena Allah. Kita lihat bagaimana Abu Jahal, Abu Lahab, bahkan Abu Thalib 40 tahun membantu dakwah Nabi, tapi tidak dapat hidayah. Sampai Nabi menangis. Kemudian
wahai pamanku ya ammi kul, wahai ammi, pamanku, katakanlah suatu perkataan yang aku nanti ya, bisa jadi hujjah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya, annahu lamma hadara Abu Thalib al-wafah. Ketika Abu Thalib mau meninggal, jauh Rasulullah SAW. Rasul datang kepada beliau, 40 tahun Bapak Ibu bantu dakwah Nabi. Fawajada indahu Abu Jahl bin Hisham wa Abdullah bin Abi Umayyah bin Mughirah. Ternyata ada dua orang, Abu Jahal sama Abdullah bin Abi Umayyah bin Mughirah. Kemudian Rasulullah mengatakan kepada Abu Thalib, ya ammi, qul la ilaha illallah kalimatan asyhadu laka biha indallah. Wahai pamanku, ya, ucapkan satu kalimat yaitu la ilaha illallah supaya nanti aku jadi saksi untukmu di hadapan Allah SWT. Ya, dengan kalimat itu. Apa kata Abu Jahal? Abu Jahal Abdullah bin Abi Umayyah. Ya Abu Thalib, atarahu mu'amilati Abdul Muttalib, apakah kamu mau meninggalkan agama nenek moyangmu Abdul Muttalib, mengikuti Muhammad? Itu. Falam yazal Rasulullah yahiduha alaih. Selalu diminta lagi untuk mengatakan itu, tapi tidak mau. Ya, yang akhirnya apa? Meninggal para jemaah. Ya, meninggal dalam keadaan syirik. Hadis Imam Bukhari yang dari sahabat Abu Sa'id bin Huzail. Ya ini. Jadi apa? Hidayah dalam Quran turun. Ya, firman Allah apa? Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Ya. Sesungguhnya Allah tidak bisa memberi hidayah ya, kepada orang yang kau cintai, tapi Allah masih hidayah kepada orang yang Allah kehendaki. Surat 28, surat Al-Qasas ayat 56. Itu maka hidayah namanya hidayatul taufik. Hidayatul taufik. Itu hak prerogatifnya Allah Ta'ala. Jadi kita tetap minta semua hidayah tadi. Ihdinas shiratal mustaqim mencakup semua hidayah. Tapi hidayah ditinjau dari yang memberi hidayah. Ada dua tadi. Pertama, hidayatul taufik itu hak prerogatif Allah. Ya, terdapat dalam surah Al-Qasas ayat 56. Dibuktikan dengan hadis Al-Musayyib bin Huzail riwayat Bukhari. Sekarang banyak terjemahannya, ya, bisa dicari di nomor 1360. Nabi kasih hidayah, ayo ucapkan la ilaha illallah wahai kawan saya. Ternyata Allah enggak berkehendak. Tidak mau dia. Ya. Mati dalam sini. Dan khusus Abu Thalib dapat syafaat khusus. Ya. Sebab orang-orang meninggal dalam keadaan kufur, kafir, syirik tidak bisa dapat ampun dan Allah. Tidak dapat syafaat Nabi kecuali Abu Thalib. Ya. Nabi bersabda, "Likulli nabiyyin da'watun mustajabah, wa ta'ajjala kullu nabiyyin da'watahu, wa inni ikhtabatu da'wati syafa'atan li ummati yaumil qiyamah, fa hiya la ilaha illallah, man mata min ummati la yusyriku billahi syai'a." Muttafaqun alaih. Ya. Nabi bersabda sallallahu bahwa setiap nabi punya doa yang dikabulkan. Dan masing-masing nabi sudah menyegerakan doanya di dunia. Ya. Seperti Nabi Nuh, umatnya ditenggelamkan, Nabi Musa. Ya. Sementara doaku aku simpan di akhirat. Sebagai apa? Sebagai syafaat bagi umatku. Dan dia, na'ilatul insyaallah akan didapatkan syafaat itu bagi umatku yang mati dalam keadaan tidak berbuat syirik. Ya. Ini para jemaah. Selanjutnya, hidayah yang kedua, hidayah yang memberikan, namanya hidayatul irsyad atau hidayatul bayan. Ya, hidayatul irsyad, hidayatul bayan, hidayatul ilmi, itu tiga nama berbeda, maksudnya sama. Hidayah ilmu, ya, hidayatul irsyad, hidayatul bayan, penjelasan. Nah, itu adalah yang memberikan dari nabi, ulama, kemudian para dai, para
wabillahi taufiq wal hidayah. Tapi yang ngaji kadang nggak paham karena tidak dijelaskan. Yang paham apa? Ini alhamdulillah selesai pengajiannya. Ya, udah itu sudah tanda pengajian selesai. Nanti besoknya keluar, ya minumannya keluar. Tapi maksudnya adalah wabillahi taufiq wal hidayah. Taufiq apa yang maksudnya? Hidayah itu taufiq. Ya, bahwa hidayah taufiq itu wafaq. Ya, apa wafaq? Pas. Ya, sesuai. Sehingga Allah Ta'ala menjadikan kita beriman dan kita terima iman. Dipanggil sholat, terima sholat. Berapa banyak orang kasih hidayah, tapi tidak sholat. Ya, nanti sholat tapi tidak di atas hidayah. Sehingga apa? Sesat di atas hidayah. Ini nanti kita akan bahas ya. Kemudian yang kedua tadi hidayatul irsyad atau hidayatul bayan atau hidayatul ilmi, yaitu ilmu. Sebagaimana Nabi bersabda tadi dalam surat Asy-Syura, ya, innaka latahdi ila siratin mustaqim. Ya, sesungguhnya engkau memberi hidayah ke jalan yang lurus. Ya. Tadi di dalam surat Asy-Syura ayat 52 bagian akhir, ya. Letak ayatnya wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitab wal iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha' min ibadina wa innaka latahdi ila siratal mustaqim. Demikian kami wahyukan padamu ruhan min amrina, Quran, ya, Al-Quran min amrina. Ya, ma kunta tadri, dulu tidak ngerti Muhammad Quran, iman berpaham. Walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha'. Kami jadikan Quran itu hidayah, cahaya yang memberi hidayah kepada hamba kami yang kami inginkan. Wa innaka, dan sesungguhnya Muhammad latahdi, sungguh-sungguh memberi hidayah. Ila siratal mustaqim, ke jalan yang lurus. Loh, tadi katanya Nabi tidak bisa kasih hidayah, hanya Allah. Ini kok bisa kasih hidayah? Nah, tidak bertentangan. Satu namanya hidayatul taufik, yang kedua hidayatul irsyad, ilmu bayan. Nah sekarang saya seperti ini memberi hidayatul bayan, hidayatul irsyad, hidayatul ilmu. Bapak Ibu hadir, berusaha berjalan dari rumah, ya, meluangkan waktunya, meninggalkan kesibukannya. Untuk apa? Untuk meraih hidayah. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang yang sungguh-sungguh di jalan kami, maka kami tunjukkan jalan tersebut, ya. Dan mudah-mudahan upaya Bapak Ibu mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya. Kemudian poin yang ke-6, ya. Kelima. Hidayah ditinjau dari ya, materinya. Hidayah ditinjau dari materinya. Ada dua. Ya. Pertama, hidayah mujmalah, ya, yaitu hidayah yang bersifat global. Ya. Pertama, hidayah mujmalah, yaitu hidayah yang bersifat global. Ya. Yang bersifat global. Yang kedua, hidayah mufassalah, yaitu hidayah yang bersifat terperinci, ya, yang bersifat terperinci. Saya ingin melemparkan pertanyaan dari ayat yang buka surat An-Nahl ayat 99 dan ayat 100. Allah berfirman, innahu laisa sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Wa inna sultanuhu 'alal ladzina yatawallawnahu wal ladzina hum bihi musyrikun. Ya. Surah An-Nahl ayat 99. Saya minta tolong untuk dibacakan dulu terjemahannya mungkin Ibu atau Bapak-bapak silakan. Surah 16 ayat 99. Ya. Silakan Bapak, silakan. Sesungguhnya setan itu tidak akan berpengaruh terhadap orang-orang yang beriman dan bertawakal kepada Tuhan.
Sesungguhnya setan tidak berpengaruh. Nah, bisa. Atau juga setan tidak berkuasa. Sultan. Kepada siapa? Orang beriman dan orang bertawakal kepada Allah. Pertanyaan saya Bapak Ibu yang hadir di sini, beriman tidak kepada Allah? Beriman ya, jangan sampai, aduh, beriman tidak saya ya? Ya, ini ragu-ragu. Kedua pertanyaannya, bertawakal tidak kepada Allah? Nah, yang ketiga, apakah Bapak Ibu yang hadir sudah merasa bebas dari pengaruh setan? Alhamdulillah, jawabannya semua. Ya, betul Bu, Pak, betul. Ya, pertanyaan berikutnya, apa ayatnya salah? Allah Ta'ala berfirman, Innahu laisa lahu sultan 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya setan tidak bisa berpengaruh kepada orang beriman dan kepada orang bertawakal kepada Allah Ta'ala. Maka itu jawab beriman, wah, Masya Allah mantap. Bertawakal betul. Apakah bebas dari pengaruh setan? Enggak. Apakah ayat salah? Enggak juga. Terus bagaimana maksudnya? Nah, ini perlu bantuan keterangan para ulama. Di antaranya Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di menjelaskan dalam kitabnya Risalah Al-Qawaid Al-Fiqhiyah bahwa janji Allah ketika Allah berjanji, ya, dijanjinya apa bagi orang beriman bertawakal? Dibebaskan dari pengaruh setan. Maka janji itu akan diberikan jika syaratnya dipenuhi, ya. Anak sekarang bilang SK berlaku. Ya, syarat dan ketentuan dilakukan. Bebas dari gangguan setan. Apa? Kalau imannya sempurna, tawakalnya sempurna. Kalau kita masih belum bebas diganggu setan, menunjukkan bahwa iman kita belum. Sekarang kita dalam proses untuk apa? Meraih kesempurnaan iman. Ya, meraih kesempurnaan iman. Berarti apa? Iman kita ini berarti berada di atas hidayah yang sifatnya mujmalah, global. Ya. Nabi bersabda, "Innar rajula la yansarifu wa ma kutiba lahu ya illa ushruha tus'uha thumunuha subunuha sudusuha khumusuha rubunuha thuluthuha nisfuha." Ya. Ada orang selesai sholat, tidaklah Allah mencatat pahala sholatnya kecuali ada yang dapat 1/10, 1/9, 1/8, 1/7, ada dapat 1/6, 1/5-nya, 1/4, 1/3, setengahnya. Nah, ini menunjukkan apa? Perbedaan pahala yang diberikan kepada orang yang sholat. Sholatnya sama. Ada sholat, namanya sholat. Berarti ketika dia sholat, itu berada di atas hidayah yang namanya hidayah mujmalah, global. Demikian di atas iman global. Para jemaah, Ustaz, saya sudah hijrah, sudah bertakwa, sudah ngaji, sudah haji, sudah tinggalkan yang tidak benar. Kenapa kok musibah datang silih berganti, seakan tidak mau berhenti? Padahal Allah berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa bertakwa kepada Allah, diberikan apa? Makhraj, jalan keluar. Dari apa? Dari masalah yang dihadapi. Dan diberi rezeki dari arah yang tidak diduga. Dia sudah merasa bertakwa. Tadi, ya, merasa berbuat terbaik. Padahal dia paling rugi. Takwanya, ya, takwa itu kita yakin tidak bahwa takwa itu tidak satu level. Ya, kalau ada 100 level dari 0 sampai 100, takwanya masih level 9, minta balasannya level 25. Berarti kita tersesat. Ya, merasa sudah baik. Akhirnya apa? Menggugat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pernah ada kasus, ya, ada seorang ibu ya, yang juga biasa datang ke kajian, bahkan juga sibuk dengan acara kajian. Kemudian suatu saat suaminya meninggal, dan suami kebetulan masih muda semua, dan dia punya jabatan yang mungkin punya karir. Akhirnya apa, ya Allah, kok tidak adil? Alhamdulillah ini sampai mengatakan
Ini Bu, hasil mungkin ya sudah nggak apa-apa, alhamdulillah bisa dikelola Pak. Gitu. Ya, nah pagi tempe goreng, siang tempe dioseng, ya malam tempe dibakar atau apa sih? Ya, rezeki itu tidak harus berupa duit. Istri yang soleh itu rezeki Bapak Ibu. Ya insya Allah Ibu jadi istri soleh. Amin ya. Tapi bersabda apa? Man razaqahullah imra'atan shalihatan faqad anahullah bi syaddi din falyattaqillah bi syaddi baqi. Barang siapa diberi rezeki oleh Allah berupa istri yang salehah, maka Allah akan menolong separuh dari agamanya kepada suami itu. Maka bertakwalah kepada Allah separuh dari selebihnya. Itu tadi Bapak. Ya. Maka kita hidayah masih berjemaah, ya, masih di global. Nah, rinciannya masing-masing dapatnya itu tadi seperti orang sholat, ada yang dapat 1/10, ada 1/9, ada 1/8, 1/7, 1/6, 1/5, 1/4, 1/3. Nah, kita sekarang ini berlomba-lomba untuk mendapatkan hidayah secara terperinci. Bapak Ibu kalau beli rumah, ya biasanya kan nanya spesifikasinya ya, speknya kayak apa, lantainya, dindingnya, sudah semua. Sholat juga sama, takbir ketika mengangkat kedua tangan, ya sejajar dengan kedua kuda, ini menghadap kiblat, tidak menggenggam, tidak mengumum, tidak melebarkan. Diajarkan speknya, rinciannya, ya. Nah karena itu ketika niatnya benar ikhlas, kedua itibanya benar, maka tadi ada yang 10, ada yang sempurna demikian. Ya, jadi hidayah dibagi berdasarkan objek hidayah atau materi hidayah tadi berapa bagian? 2, hidayatul taufik dan hidayatul irsyad. Ya. Nah kemudian pembahasan berikutnya adalah sesat di atas hidayah. Sesat di atas hidayah. Yang pertama, sesat di atas hidayah adalah amal yang dilakukan di atas kesyirikan, ya, yaitu syirik besar. Adakah orang yang melakukan amal di atas syirik besar dan apa resikonya? Ya, kita sampaikan resiko dulu. Resiko yang pertama adalah kalau kita syirik besar tidak diampuni ketika mati belum bertobat dari syirik itu, ya, tidak diampuni. Surah An-Nisa ayat 116. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni orang yang mati dalam keadaan syirik, ya, dan mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang Allah kehendaki. Yang pertama. Yang kedua, surah Az-Zumar ayat 65. Wa laqad uhiya ilaika wa ila alladziina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Kami wahyukan kepadamu dan orang-orang sebelummu, kalau kau syirik menyekutukan Allah, layak batonna amaluka, maka gugur semua amalmu dan kamu termasuk orang yang merugi. Para jemaah, saya bertanya Bapak Ibu, adakah orang yang menaruh atau meletakkan sesaji di tempat-tempat tertentu? Ada tidak? Dan dia muslim, dia sholat, dia haji, ya. Di antara bentuknya, di antaranya kepala sapi dilempar ke laut, ya. Alias larut laut. Nah, disebutnya sebagai kearifan lokal, ya, untuk minta keselamatan. Nabi bersabda, man dzabaha li ghairillah faqad asyrak. Barang siapa yang menyembelih selain Allah, maka dia telah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ini syirik besar. Jadi hajinya, sholatnya, zakatnya, puasa, semua amal gugur. La in asyrakta, tadi dalam surah Az-Zumar 65, la
in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Kalau engkau, di sini Pak Nabi Muhammad, apalagi kita yang lain, ya, menyekutukan Allah, maka gugur amalmu semuanya. Nah, berarti ketika orang sholat, puasa, sedekahnya banyak, tapi kok minta rezekinya ke guru, kawi, ada tidak? Ya. Ya. Berarti apa dia? Sesat di atas hidayah. Sholatnya hidayah, hajinya hidayah. Tapi syirik besarnya itu kesesatan yang sangat nyata. Ya. Nah, yang kedua, amal di atas syirik kecil. Ada tidak? Sholat ria, pamer, ya. Ternyata di depannya calon mertua, calon besan. Wah, Allahu Akbar. Akbar. Ya. Atau pimpinan atau lain. Nabi bersabda sallallahu ya inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Ya. Qala Nabi yaqulullah tabaraka wa ta'ala yaumil qiyamah idza jaza an-nas bi a'malihim idhabu ila alladziina kuntum tura'un fanduru hal tajiduna 'indahum jazaa. Apa kata Nabi? Yang paling aku takutkan pada kalian adalah syirik kecil, yaitu ria, pamer. Kemudian sahabat Nabi bersabda kalau Allah berfirman pada hari kiamat ketika sudah membalas ya semua perbuatan manusia, apa kata Allah? Idhabu ilal ladzina kuntum tura'un. Pergilah kalian ya kepada orang-orang yang kalian mulia, tura'un di dunia. Ya, panduru, lihat, perhatikan. Hal tajiduna indahum jazaa, apakah kamu dapat balasan di sini? Kemudian kita berikan contoh ya, hadis yang panjang ya, 3 orang yang pertama kali dihisab. Inna awalan nas yudda yawmal qiyamah alaihi rajulun ustushhida fa'utiya bihi fa'arafahu ni'amahu fa'arafaha qala fama amilta fiha qala qataltu fika hatta ustushhistu qala adatta walakinnaka qatalta ya an yuqa jari faqad qila thumma umira bihi fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya finnar. Pertama manusia yang akan dihakimi, diadili pada hari kiamat adalah pertama seorang yang mati syahid. Dibawa orang itu, dikenalkan kepadanya nikmatnya dan dia tahu. Lalu ditanya, untuk apa nikmat itu kau lakukan? Itu sampai mati syahid. Apa jawabannya? Aku berperang karena Engkau ya Allah, sehingga aku mati syahid. Apa kata Allah? Kamu bohong. Akan tetapi kau berperang hanya untuk dikatakan sebagai pemberani. Ya. Lalu dikatakan, diperintah orang itu dibawa, diseret mukanya, dilempar ke dalam api neraka. Ternyata dia berperangnya bukan karena Allah, tapi ingin disebut sebagai pahlawan, pemberani. Ini baru. Dan dia berjihad karena Allah, berjuang, itu hidayah. Tapi niatnya Allah yang tahu, ternyata ingin disebut sebagai pemberani. Sesat tidak itu? Itulah sesat di atas hidayah. Ya. Yang kedua, warajulun ta'allama al-ilma wa 'allamahu wa qara'a al-Qur'an fa'utiya bihi fa'arafahu ni'amahu fa'arafahu. Qala fama 'amilta fiha? Qala ta'allamtu al-ilma wa 'allamtuhu wa qara'tu fika al-Qur'an. Qala kadzabta walakinnaka ta'allamta al-ilma liyuqala 'alim wa qara'ta al-Qur'ana liyuqala huwa qari. Faqad qila thumma umira bihi fasuhiba 'ala wajhihi hatta ulqiya finnar. Yang kedua, seorang ya yang belajar ilmu dan mengajarkannya, membaca Quran dan membaca Quran ya. Kemudian ditanya oleh Allah Ta'ala, untuk apa nikmat itu yang engkau lakukan? Aku belajar ilmu dan mengajarkannya. Aku membaca Quran ya, untukmu, fika, untukmu. Apa kata Allah? Kamu bohong. Akan tetapi kamu belajar ilmu agar disebut sebagai orang yang alim, orang berilmu. Dan kamu baca Quran ingin disebut sebagai qori. Ya. Kemudian ditarik badannya, dimasukkan ke dalam api neraka.
baca Quran, belajar ilmu bukan karena hidayah, tapi niatnya bukan karena Allah, maka apa yang terjadi? Itu sesat. Ya. Yang ketiga, warajulun wassa'allahu alaihi wa atahu min asnafil balquli. Orang yang diberi adalah harta. Fa'utiya bihi fa'arafahu ni'amahu fa'arafaha qala fa ma amilta fiha qala ma taraktu min sabilin tuhibbu an yunfaqa fiha illa anfaqtu fiha laka qala adatta walakinnaka fa'altani qala huwa jawab fa qila thumma umra bihi fasubira ala wajhihi thumma utiya finnar. Yang ketiga, orang yang diberi harta oleh Allah, ditanya, dibawa orang itu, dikenalkan nikmat dari harta, dan dia tahu untuk apa mau kerjakan. Ya Allah, tidak meninggalkan jalan yang kau suka untuk diinfakkan, kecuali aku infakkan engkau. Ya, apa kata Allah? Engkau bohong, engkau melakukan itu untuk dikatakan apa? Jawab seorang yang dia dermawan. Lalu diperintah ditarik wajahnya, dimasukkan ke dalam neraka. Bukankah infak, sedekah, ya, dan yang sebagainya itu hidayah? Tapi karena ingin dikatakan sebagai dermawan, maka dia sesat di atas hidayah. Kemudian selanjutnya, para ibu sekalian, yang ketiga dari nomor 5 ya. Nomor 6 yaitu ya, beramal. Yang tadi kan ketidakikhlasan ya. Yang kedua, beramal tidak sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yaitu beramal di atas bid'ah. Ya, yang berikutnya di nomornya mungkin agak ini, amal di atas bid'ah. Ya. Nabi bersabda, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang beramal tidak ada contoh dari kami, tidak ada perkara dari kami, maka tertolak. Ya. Ada contoh banyak, ini banyak, hadisnya terlalu panjang. Ada 3 orang datang kepada keluarga Nabi, menanyakan ibadah Nabi, ya. Lalu disampaikan. Setelah itu mereka merasa memikirkan diri mereka. Kalau begitu saya akan sholat terus tanpa tidur, ya. Yang satu mengatakan saya puasa terus, ya. Yang satu mengatakan ini usolli al-lail abadan, sholat malam selamanya. Yang lain mengatakan asumu ad-dahr wala uftir, saya puasa selamanya tidak berbuka. Yang tiga mengatakan aku anak nazir nisa wala atazawwaj abadan, saya akan meninggalkan perempuan, tidak mau kawin. Jadi maksudnya apa? Merasa ibadah yang dilakukan itu ya kecil, ya, melihat ibadah Nabi sampai berontak hatinya. Mengatasnamakan sholat, mengatasnamakan puasa. Akhirnya Nabi mengatakan, kamu yang mengatakan begini dan begitu. Saya ini orang paling takut pada Allah, tapi saya sholat, tapi saya juga tidur. Saya puasa juga berbuka. Saya juga menikahi wanita. Faman rogi gak asin nanti pada ini. Orang yang tidak suka dengan sunnahku tidak masuk golonganku. Jadi pada Bukhari dari Anas bin Malik. Ini juga sama dia ada mengatasnamakan sholat, hidayah, ya, hidayah, tapi tidak sesuai tuntunan yang diajarkan Nabi. Bahkan ada bersabda, "Shollu kama ra'aytumuni usolli." Sholat kalian sebagaimana kalian lihat aku sholat. Begitu juga dengan haji. Pernah ada seorang datang pada Imam Malik. Imam Malik sama ihram. Dari mana saya ihram? Ya dari Mikot, karena di Madinah ya. Imam Malik kan Imam baru hijrah ke Madinah. Apa? Orang itu bilang, saya mau ihram dari kuburan Nabi. Seharusnya dari Dzulhulaifah bin Ali. Nah, tapi yang mundur sedikit, mau di kuburan Nabi akan lebih apa? Jalannya lebih panjang, ya, ke Mekah, ke Ka'bah. Untuk apa? Supaya pahalanya lebih banyak. Apa kata Imam Malik? Ya, nanti kamu tertimpa fitnah. Ada dibacakan surah An-Nur ayat 3. Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrih an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Hati-hati orang yang menyelisih perintah Rasul tertimpa fitnah atau adzab yang pedih. Jadi di masa Nabi ada, di masa sahabat, di masa Imam Malik juga ada, di masa tabi'in. Saya ada orang sholat setelah sholat subuh. Ya, nanti kamu diadab. Apakah Allah mengadab saya karena sholat?
itu sekarang banyak, atas nama baca Quran, atas nama baca sholawat, atas nama sholat, atas nama apa saja, tapi tidak sesuai dengan tuntunan. Allah berfirman, ya, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam madinah, Al-Maidah 3, bahwa agama itu sempurna. Nabi bersabda, ma baqiya syai'un yuqarribu minal jannah wa yub'idu minan nar illa wa qad buyyina lakum, bahwa tidak tersisa sedikit pun yang mendekatkan kalian ke surga dan menjauhkan dari neraka kecuali semua sudah disampaikan. Ketika surah Al-Maidah turun ayat 3 tadi di Haji Wada hari Jumat di sore hari, ya, orang Yahudi mengatakan kepada Umar bin Khattab, seandainya surah Al-Maidah ayat 3 tersebut al-yawma akmaltu lakum itu turun pada kami jadikan sebagai hari besar, menunjukkan bagaimana Yahudi mengakui kesempurnaan agama ini. Orang musyrik datang kepada Salman Al-Farisi dan mengatakan, inna nabiyakum qad allamakum kullal asya' hatta al-khira'ah wal ajal. Nabi kalian ini ya telah menjelaskan segala sesuatu sampai cara istinja, bersuci dari hadas besar. Iya betul, kata Salman Al-Farisi. Artinya Bapak Ibu, agama ini sudah sempurna, ya. Kemudian berikutnya, ya, sesat di atas hidayah itu amal, ya, yang dilakukan dengan kesombongan, tidak minta pertolongan kepada Allah, ya. Dia merasa amalnya itu yang masuk ke surga, ya. Memang ada hadis yang tapi lemah, ya ulama pendapat yang dulu orang Bani Israil masuk surga dengan rahmat, bukan dengan amal. Ada matanya dikabul ditimbang, ya, tapi itu ada pendapat ulama tentang lemah dari hadisnya. Namun yang pasti, ya, kita tidak boleh sombong dalam beribadah, harus minta pertolongan kepada Allah. Iya karena dulu, wa iya karena nasta'in, ya. Nabi juga bersabda, lan yudkhila al-jannata ahadakum amalu. Faqalu ya Rasulullah wala anta, faqala wala ana illa an yataghammadani Allah bifadlin wa rahmah. Rawahu Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Tidak akan bisa memasukkan surga amal ibadah kalian, ya. Termasuk ya Rasulullah, termasuk saya, kecuali Allah telah memberikan apa? Keutamaan dan rahmatnya. Jadi kita bisa masuk surga Allah karena rahmat. Kita bisa ngaji, bisa haji, bisa sholat, itu kemudahan yang Allah berikan. Mau dijawab datang kepada Nabi, ya Rasulullah, akhbirni bi amalin yudkhiluni al-jannah wa yubariduni 'anil nar, faqala laqad sa'alta 'azim wa innahu la yasirun liman yassara Allah 'alaihi. Rawahu Tirmidzi. Ya Rasulullah, beritahukan saya apa saja yang bisa membuat saya masuk surga dan jauh dari neraka. Apa kata beliau? Engkau telah bertanya perkara yang berat dan besar, ya, tapi itu mudah bagi orang yang dimudahkan oleh Allah. Ya, jadi kita semua kemudahan Allah. Kita minta, berdoa kepada Allah, jangan minta dengan kesombongan. Kemudian berikutnya keempat, yang kelima, dari contoh hidup, ya, dari contoh, ya, tadi sering besar, sering kecil, kemudian bid'ah, perbuatan bid'ah, dan minta kepada Allah. Yang kelima adalah, ya, amal yang dilakukan, ya, dengan sikap terlalu percaya diri, ya, terlalu percaya diri. Dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, riwayat Imam At-Tirmidzi, ya, beliau mengatakan saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an qouli ta'ala, ketika alladzina yutluna ma atau wa qulubuhum wajilat, ya, a'innahum alladzina yashrabuna al-khamra wa yasrikun, faqala la yabtasiddiq walakinnahum alladzina yusallun wa yasumun wa yatasaddaqun wa hum yakhafun an la tuqbala minhum ulaika yusalluna fil khairat, ya, wa hum la yasrikun. Aku bertanya kepada Rasulullah tentang firman Allah, walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilat. Itu firman
didatangkan apa yang menjadi perbuatan mereka, atau hati mereka takut. Nah, saya bertanya, apakah yang dimaksud ya Rasul orang yang minuman keras, orang yang mencuri? Apa kata Nabi? Bukan, wahai Aisyah. Yang dimaksud adalah orang yang sholat, orang yang puasa, orang yang bersedekah, tapi mereka takut tidak diterima. Ya. Padahal mereka ulaika yusari'una fil khairat. Ya, Al-Mu'minun 61 bisa dilanjutkan di situ. Padahal mereka adalah orang-orang yang sungguh-sungguh dalam berbuat, ya, untuk akhirat. Dan mereka berlomba-lomba, tapi mereka takut. Ya. Ulaika yusari'una fil khairat wa bahasa itu ya. Al-Mu'minun juga sebutkan. Ya, Al-Mu'minun ayat berapa? 60 dan 61. Terlalu beda mereka. Ya. Wah, sholat saya, puasa saya, merawat diri, sedekah saya. Akhirnya, nah ini kalau bukan saya. Sampai kalau bukan saya, akhirnya apa? Suka dipuji dengan yang tidak dilakukan. Ribu dan yuhmadu dimakan kalau tidak tahu. Mereka suka dipuji dengan perbuatan yang tidak dilakukan. Sebenarnya yang dilakukan saja selalu takut, khawatir, ya, khawatir tidak diterima. Seperti hadis Aisyah, ya. Dia sungguh-sungguh, ya. Makanya orang yang mengharapkan rahmat Allah dalam surat Al-Baqarah 208, innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmat Allah. Sesungguhnya orang beriman, orang hijrah, orang berjihad, mereka lah yang mengharap rahmat Allah. Imannya benar, jihadnya benar, hijrah yang benar. Apa hijrah? Ya, orang yang hijrah, man hajara amma nahallahu anhu. Orang yang berusaha meninggalkan semua dilarang, itu orang hijrah. Apa orang yang berjihad? Al-mujahid man jahada nafsahu fi ta'atillah. Ini hadis semua. Ya, adalah orang yang memerangi dirinya untuk taat kepada Allah. Maka Al-Baqarah 216, orang yang mengharapkan rahmat Allah punya 3 sifat. Satu, beriman, imannya benar. Ya, sebagaimana iman para sahabat. Al-Baqarah 137. Mereka amanu bibis lima amantu bihi faqad ihtadaw. Ya, saat mereka beriman seperti iman kalian sahabat, mereka dapat hidayah. Yang kedua, orang yang hijrah. Apa hijrahnya? Meninggalkan semua dilarang. Usaha keras. Jihadnya apa? Memerangi dirinya untuk apa? Untuk taat. Baru ulaika yarjuna rahmat Allah. Itu betul harapannya, ya, mengharapkan rahmat Allah. Itu namanya ar-roja. Ya, kalau Mas kenapa enggak sholat? Apa jawabannya? Loh, saya tidak paham. Kalau Allah Maha Pengampun. Bu, kenapa ini bapak jilbab? Loh, Allah itu ya rahmatnya luas. Iya betul, pakai jilbab dulu, sholat dulu, ya, baru minta rahmat Allah. Kalau seperti itu sesat dari hidayah bahwa Allah ampunannya maha luas, rahmatnya luas. Betul keyakinan itu. Tapi ketika dimulai dengan sengaja berbuat dosa, ya, kemudian dengan alasan enggak apa-apa, Allah mengampun, ya, maka ini sesat di atas hidayah. Al-Baqarah 215, tolong dibacakan terjemahannya. Ini minta maaf waktunya sudah mulai habis. Silakan. Tapi masih ada insyaallah agak seperempat. Al-Baqarah 215, silakan Pak. Al-Baqarah 218. Ya. Silakan. Yang dapat ya. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, mereka itulah yang mengharapkan rahmat Allah. Ya. Itulah mereka rahmat Allah. Ya, iman, hijrah dan jihad. Imannya seperti Al-Baqarah 137. Fa in amanu bimithli ma amantu bihi faqad ihtadaw. Kalau mereka beriman seperti iman kalian, siapa kalian ketika Quran turun? Para sahabat, maka dijamin hidayah. Hijrahnya apa? Nanti bersabda al-muhajir man hajara amma nahallahu anhu. Muhajir adalah orang yang meninggalkan semua yang dilarang. Ya. Al-mujahid man jahada nafsahu fi ta'atillah. Mujahid adalah orang yang memerangi dirinya untuk selalu taat. Maka kalau imannya seperti berusaha sebagaimana pemahaman imam sahabat, kita hijrahnya berusaha meninggalkan semua dilarang. Jihad kita berusaha untuk melakukan ketaatan kepada
Allah, baru mengharapkan rahmat Allah. Contohnya seperti orang yang nabur jagung, dan jagung dilempar semaunya, ya, dibiarkan tidak digarap. Lalu dia nongkrong duduk, nanti saya panen 2 ton. Itu namanya bukan roja berharap, tapi irja, tertipu. Dosa jalan terus, mengharapkan rahmat Allah, ya, mengatakan bahwa Allah maha pengampun. Allah maha pengampun, pernyataan benar, alasan salah. Dulu waktu kita masih kuliah masuk PTN, pernyataan benar, alasan salah. Apa hasilnya? Ya salah. Ya. Pernyataan benar bahwa Allah pengampun, alasannya apa? Ya. Atau pernyataan Allah maha pengampun, alasannya saya berbuat dosa dan Allah pengampun. Ya salah. Kita berusaha dulu iman, hijrah, ulaika yarjuna rahmatullah. Kan banyak seperti itu sekarang, bahkan dijejeli dengan pemahaman seperti itu. Sudahlah, beragama jangan serius, kalau Tuhan ampun. Saya segini. Ya. Dan tadi serius, jihad itu serius. Walladzina jahadu fina. Bersama serius dalam jalan yang ditunjukkan. Kemudian yang sebelum terakhir, ya, orang beramal, kemudian dia putus asa. Itu tidak boleh. Ya. Beramal putus asa, tidak boleh. Beramal putus asa, ya. Tidak boleh. Harus harapan. Ya. Berharapan. Dan terakhir, ya, beramal dengan terpaksa. Maka tidak boleh seperti itu. Kita harus beramal dengan cinta. Ya. Kemudian poin terakhir, poin berapa terakhir itu? Ibu jangan nomornya 8, ya. Solusi untuk meraih hidayah sempurna. Ya. Solusi meraih hidayah sempurna. 1, ya, lillah. 1, lillah. 2, fillah. Fillah pakai fa, fillah. 3, billah pakai ba, huruf ba, billah. 4, al-khauf. 5, ar-roja. 6, al-mahabbah. Nah, itu solusinya. Apa maksudnya lillah? Ya, biar ada bahasa Arabnya dikit-dikit, ya. Apa lillah? Beramal semata-mata karena Allah. Beramal semata-mata karena Allah. Bebas dari segi besar dan kecil. 1. Ya. Yang kedua, fillah, beramal sesuai dengan tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, billah, beramal dengan mohon pertolongan kepada Allah Ta'ala. Ya, beramal dengan mohon pertolongan kepada Allah Ta'ala. Yang keempat adalah al-khauf, ya, beramal dengan rasa takut. 1, kepada azab Allah. 2, takut kepada tidak diterimanya amal. Takut kepada azabnya Allah. Dan 2, takut tidak diterima amal. Tadi sudah disebutkan hadisnya, hadis Aisyah. Ya. Sampai Abdullah bin Umar yang terkenal sahabat dalam membela sunnah, beliau mengatakan, seandainya aku tahu 1 sujud diterima, aku tidak khawatir, ya, kematian. Kita tidak takut. Ya. Tapi kita takut. Tapi yang ke berapa? Kelima, ar-roja, kita berharap. Ya. Pertama, berharap rahmat Allah, mengharap rahmat Allah. Yang kedua, mengharap ampunan Allah. Ya. Dan yang ketiga, mengharap amal ibadah diterima. Makanya kita doanya, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Dan yang terakhir, yang keenam, cinta. Kita beribadah dengan rasa cinta. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakanlah kalau kalian cinta kepada Allah, ikuti aku di Nabi. Maka Allah akan mencintai kalian
kalian dan akan mengampuni dosa kalian. Alhamdulillah ya, selesai untuk materi ya. Sekarang jam 10:59. Mudah-mudahan ditambah 10 menit atau 15 menit ya untuk menjawab pertanyaan. Mudah-mudahan cukup panitia pertama ya keberatan. Baik, alhamdulillah. Di sini ada Bapak Ibu ditunggu kesini di parkiran. Ini permintaan bukan pertanyaan. Silakan. Afwan izin bertanya Ustaz. Dulu kita tidak tahu pernah mengasih orang buku yang lainnya tidak sesuai dengan sunnah. Keberadaan orang itu sudah tidak diketahui. Bagaimana cara tobat? Ya, maaf. Pertama, segala sesuatu yang tidak tahu dimaafkan. Ya. Allah berfirman, "Wa kunna wa'adina hatta nab'atha rasulah." Kami tidak akan mengadab ya orang-orang yang bersalah sampai kami mendatangkan Rasul. Surah Al-Isra ayat 15. Kemudian Nabi bersabda, "Inna Allah tajawaza li an ummati al-khata wa nisyan wa mas'ul alaihi." Bahwa Allah mengampuni umatku yang tidak karena kesalahan, tidak sengaja, lupa atau terpaksa. Maka banyak istighfar ya, dan kita tetap merasa banyak dosa, banyak istighfar kepada Allah. Kalau saya ketemu, kasih tahu sama orang tersebut untuk mengembalikan buku, diganti buku yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana sikap kita sebagai penuntut ilmu yang mengetahui soal ilmu yang kita menuntut ilmu padanya berubah pemikiran yang mungkin akibat pengaruh buruk teman atau orang dekatnya? Apakah kita masih boleh mengambil ilmu darinya? Begini ya, memang ada asal dari Abdullah bin Umar ya yang mengatakan begini, dinaka fa innama huwa lahmuka wa damuka wanzur man ta'khudh kun alladhina istaqamu wa la ta'khudh alladhina malu. Agamamu karena itu darah dagingmu, berhati-hati. Maka perhatikan cara mengambil ilmu, ambil orang yang istiqomah lurus akidahnya, jangan mengambil dari orang yang menyimpang akidahnya. Jika yang lahir sebagai muslim ya, lebih atau punya peluang dapat hidayah lebih luas. Pertanyaannya, bagaimana jika dilahirkan muslim? Bagaimana peluang dia dapat hidayah? Itu semua kehendak Allah. Kita lihat bagaimana Abu Sufyan, ya. Kita lihat bagaimana ya Hamzah bin Abdul Muthalib. Bagaimana Umar bin Khattab? Bagaimana Khalid bin Walid? Berapa pasukan kaum muslimin yang mati di tangannya sebelum masuk Islam? Ya. Allah Taala berkehendak. Dan di dalam Al-Quran ya, Allah berfirman, "Fa'amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyasiruhu lil yusra wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyasiruhu lil usra." Ini dijadikan oleh para ulama sebagai dalil, sebagai hujjah bahwa barang siapa memberi man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna, membenarkan surga, maka dimudahkan. Barang siapa yang pelit bakhil ya, dan merasa cukup dari Allah Ta'ala, dimudahkan untuk sulit. Artinya ada goodwill dalam hati, dan Allah Maha tahu terhadap keinginan tersebut. Allah Ta'ala Maha tahu dengan keinginan tersebut. Dan tetap ya, orang tersebut akan diberikan kemudahan untuk apa? Untuk membandingkan. Dan banyak orang yang mengenal masuk Islam. Banyak sekali banyak. Apakah dosa jemaah bisa terhapus dengan dosa dosa jari? Bisa terhapus dengan dosa karena kita sudah meninggal, ternyata ada orang yang menyebarkan foto kita di media sosial. Oh, jadi dosa jari. Jadi bukan amal jariah saja ya. Jariah itu memang berlaku untuk sedekah ya. Tidak bakal ada bikin foto amal dari taratin sedekah jariah. Adapun dosa
seseorang, lalu diikuti oleh orang lain, maka dia akan mendapatkan dosa itu. Ya, man sanna sunnatan sayyi'atan fa'alaihi wizruha wa wizru man 'amila biha. Ya, Nabi bersabda, barang siapa menginisiasi suatu perbuatan yang buruk dan diikuti oleh orang lain, maka orang tersebut mendapat dosa dari perbuatan buruk itu dan juga dosa orang yang mengikuti. Para ulama menyampaikan Qabil membunuh Habil itu pembunuhan pertama kali terjadi, maka pembunuhan berikutnya akan terkena dosanya orang tersebut. Nah, kecuali orang sudah bertobat, ya, bertobat. Dan kalau dia berbuat dosa, tidak perlu dia kemudian ngomong-ngomong bahwa saya berdosa. Kecuali dosanya dilakukan terang-terangan, kemudian diikuti orang, maka ketika dia bertobat, nyatakan tobatnya. Nyatakan tobat. Demikian. Ya. Adapun yang ada ayat mengatakan la taziru waziratun wizra ukhra. Orang lain yang nanggung dosa orang lain. Ya. Dalam pengertian kalau itu tidak ada hubungannya, ya, tidak ada hubungannya antara anak dan ayah, orang tua, ya. Sudah disampaikan dakwah, sudah dikasih nasihat, kemudian masih melakukan, maka tidak menanggung dosa. Tapi kalau orang itu berbuat dosa dan diikuti oleh orang lain dan belum bertobat, maka dosa yang dapat pertama dosa dia dan yang berikutnya dosa orang yang mengikutinya. Tapi kalau bertobat, ya terputus. Innallaha yaqbalu taubatan 'abdi malam yughfir. Allah menerima taubat hamba selama nyawa belum dipotong. Qul ya ibadiyalladzina asrafu 'ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Wahai katakanlah, wahai hamba yang banyak dosa, melampaui batas, jangan putus asa dari rahmat Allah. Allah mengampuni dosa semuanya. Allah ampuni dosa semuanya. Jangan putus asa. Yang penting kita segera bertobat. Yang penting kita segera bertobat. Ya Allah tidak mau tubuh ilallahi taubatan nasuha. Tobat dengan sebenarnya. Ya. Alladzina dzalamu anfusahum, alladzina fa'alu fahisyatan aw dzalamu anfusahum, dzakarullah fastaghfiru lidzunubihim, ya wa lam Allah yaghfiru dzunuba jami'a wa lam yusiru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dan orang-orang yang berbuat dosa pada dirinya, ya, lalu dia ingat Allah, mohon ampun kepada Allah dan tidak ada mohon ampun kepada Allah, walau yusiru ala ma fa'alu, ya, dan dia tidak terus-menerus dalam berbuat dosa sementara dia sadar. Itu sifat ahli neraka. Demikian para jemaah materi dan juga tanya jawab yang bisa saya sampaikan. Ya, boleh. Ya, pertama al-araf ini ada pertanyaan. Ketika kita berbuat ibadah, tiba-tiba ada ria, bagaimana sikap kita? Betul kan ya? Nah, pertama lihat surah Al-Araf 201. Ya, innal ladzina taqaw idza massahum ta'ifun minasyaiton tadzakkaru fa idahum mubsirun. Al-Araf surah 7 ayat 201. Sesungguhnya orang bertakwa, ya, ketika setan mengganggu dengan bisikan-bisikan, dengan was-was, maka apa? Dia sudah sadar, ya, dan sudah sadar akan kesalahannya. Ya. Maka sebagaimana untuk bisa hilang itu semua, Nabi bersabda kepada Abu Bakar, ya Abu Bakar, la syirku fikum akhfa min dabirin nam, waladhi nafsi biyadih, la syirku fikum akhfa min dabirin nam, ala adulluka ala syai'in, idza fa'altahu daga anta qaliluhu wa qatluhu. Qul Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Rawahu Tirmidzi. Dari Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Nabi bersabda, wahai Abu Bakar, sesungguhnya syirik itu bagi kalian lebih ringan dibandingkan dengan langkah semut. Karena kita sendiri tidak pernah dengar langkah semut. Lebih ringan daripada. Demi jiwa yang berada di tangannya, yaitu lebih demi Allah. Sungguh syirik bagi kalian lebih ringan dibandingkan dengan langkah semut. Lebih sama, lebih halus. Maka aku tunjukkan padamu, jika kamu mau melakukannya, akan sirna bentuk kesyirikan
kebaikan itu, sedikit atau banyak, itu bacalah Allahumma inni a'udzu bika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari kesyirikan yang aku tahu, dan aku mohon ampun kepada Engkau dari kesyirikan yang aku tidak tahu. Atau bisa dihafal Allahumma inni a'udzu bika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Hadisnya sahih. Ya. Demikian ya. Nah, Al-Araf tadi sudah dapat Pak ya, 201, tolong dibaca dulu terakhir. Ya, 201. Satu. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa apabila mereka dibayang-bayangi pikiran jahat, berbuat dosa dari setan, mereka pun segera ingat kepada Allah. Maka ketika itu juga mereka melihat kesalahan-kesalahan. Sadar akan kesalahan bahwa saya ria ini, saya sombong ini, saya kiber, saya ujung ini. Itu langsung kasih sama Allah Ta'ala, dijaga sama Allah Ta'ala, ya, dijaga oleh Allah Ta'ala ketika ada ketakwaan, takwa di sini. Oleh karena itu kita datang kembali dalam untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita. Sehingga apa? Dijaga oleh Allah. Demikian kurang lebih. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.